Kami akan hadirkan pantauan terkini terkait arus mudik bersama rekan kami Yasmin Atania di gerbang tol Cikampek Utama, kemudian ada Lineke Utsiki di Palimanan, serta Vito Erlangga di Limbangan Garut, dan juga ada Mahathir Mohamad di Pelabuhan Merak, Banten. Yang pertama kita akan ke Yasmin Atania terlebih dahulu. Yasmin, bagaimana kondisi gerbang tol Cikampek Utama siang ini? Apakah terlihat kepadatan? Ya, selamat siang Wilson Dita dan juga pemirsa. Hingga saat ini masih terjadi adanya kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 tempat saya melaporkan saat ini. Bahkan antrian kendaraan ini mencapai 10 km dimulai dari ruas tol kilometer 62 hingga menuju ke ruas tol kilometer 72 Cikampek. Kemudian pada malam tadi memang sempat terjadi adanya masifnya kendaraan pemudik yang memasuki wilayah ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga dari pihak kepolisian pun memperlakukan sistem kontraflow yang mana dimulai dari kilometer 47 hingga menuju ke kilometer 70 tempat saya berada. Namun untuk saat ini sistem kontraflow diberhentikan sementara waktu. Dan dapat kami sampaikan pula Wilson Deta dan juga pemirsa bahwa untuk saat ini dari pihak kepolisian rencananya akan melakukan rekayasa lalu lintas di momen puncak arus mudik hari ini, di mana rekayasa lalu lintas ini berbentuk ganjil genap dan juga pemberlakuan one way yang akan dimulai pada pukul 17 sore nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nantinya untuk filterisasi kendaraan akan dilakukan di 8 gerbang tol yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek, diantaranya di gerbang tol Bekasi Timur, gerbang tol Bekasi Barat, dan juga gerbang tol Tambun. Dan pihak kepolisian pun terus mengimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar selalu mempersiapkan berbagai hal mulai dari kondisi fisik pengemudi dan juga kondisi kendaraan agar selamat sampai tujuan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan sudah ada rekan Lineke Utsiki di sana. Silakan Lineke dengan laporan Anda. Dan juga pemirsa, situasi arus lalu lintas saat ini di ruas tol Palimanan terpantau ramai lancar. Namun prediksi dari pihak kepolisian kalau kita melihat pada situasi arus lalu lintas yang terjadi kemarin, ini memasuki pukul 12 siang akan terjadi kepadatan ataupun antrian kendaraan. Apalagi kalau kita melihat di ruas tol Cikampek ini sudah terjadi kemacetan ataupun antrian kendaraan kurang lebih sekitar 7 km. Sehingga diprediksi untuk tingginya ataupun volume kendaraan yang masuk dari arah ruas tol Cikampek Palimanan ini akan masuk selepas ke gerbang tol Palimanan dengan kurun waktu kurang lebih selama 3 jam. Dan meski situasi arus lalu lintas di ruas tol Palimanan saat ini terpantau ramai lancar di belakang saya, tetapi kalau kita lihat 300 meter setelah dari gerbang tol Palimanan, ini memang terjadi penyempitan lajur dari 6 lajur menjadi 2 lajur begitu, sehingga ini mengakibatkan kemacetan ataupun antrian kendaraan kurang lebih sekitar 6 km dari titik kilometer 188 mencapai kilometer 194. Dan perlu diperhatikan juga bagi para pengendara berkenaan dengan rekayasa lalu lintas ganjil genap, ini fokus dari pihak kepolisian adalah dengan melakukan filterisasi ataupun pemilahan kendaraan di jalur-jalur masuk ke pintu gerbang tol, sehingga filterisasi ini tidak akan dilakukan di dalam ruas tol. Artinya akan ada total 10 kantong parkir yang disediakan baik itu di wilayah barat maupun di wilayah timur dari Kabupaten Cirebon, sehingga diimbau bagi para pengemudi ataupun pengendara untuk memperhatikan sekali lagi berkenaan dengan ganjil genap. Dan untuk skema sistem satu arah ini akan bergantung pada diskresi kepolisian, artinya situasional, begitu pula dengan kontraflow sepenggal yang akan dilakukan jika memang nantinya para kendaraan ini sudah berhenti, begitu tidak ada arus dapat bergerak maksud kami. Kemudian juga diimbau bagi para pengendara untuk dapat beristirahat di tempat istirahat jika sudah melakukan perjalanan mudik kurang lebih sekitar 4 hingga dengan 5 jam. Tetapi yang perlu diperhatikan juga untuk rest area yang berada di ataupun dikelola oleh PT Jasa Marga seperti di kilometer 207 dan kilometer 228, ini ada pembatasan waktu istirahat yakni selama 30 menit. Sementara untuk rest area yang di bawah ataupun dinaungi oleh Astratol ini tidak ada pembatasan sama sekali untuk berkenaan dengan waktu istirahat, sehingga inilah yang kemudian perlu diperhatikan oleh para pengendara. Jika terjadi kepadatan di ruas tol Palimanan Kanci ini, nantinya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas ataupun pengendara ini akan dikeluarkan menggunakan jalur-jalur alternatif. Contohnya keluar dari gerbang tol Palimanan 3 maupun Plumbon, dan nanti mereka akan diarahkan ke jalur arteri yang berada di Pleret. Tidak hanya di ruas tol Palimanan saja di Kabupaten Cirebon, tetapi kami juga melakukan pemantauan di jalur selatan Gentong, di mana sudah ada rekan kami Vito Erlangga. Vito Erlangga, silakan dengan laporan Anda.
Ya, terima kasih Lineke dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa kondisi pantauan arus lalu lintas terkini di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, namun terpantau adanya kenaikan volume kendaraan sejak pagi hari tadi. Dan perlu kami informasikan bahwa di sepanjang lintas selatan Jawa Barat, khususnya pada pagi hari tadi sempat terjadi kepadatan setidaknya ada di 2 titik, yaitu pertama di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di kawasan Limbangan Garut, yang mana area ini merupakan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan di wilayah Jalan Raya Lewo, Garut, Jawa Barat, yang mana meskipun terjadi kemacetan, akan tetapi kemacetan atau perlambatan ini segera diatasi oleh Satlantas Polres Garut dengan menerjunkan sejumlah personil untuk melakukan buka tutup jalan, khususnya di Jalan Raya Lewo, yang mana jika ada pemirsa ingin melakukan mudik menggunakan jalur selatan perlu diwaspadai bahwa salah satu titik kepadatan terjadi di Limbangan dan di Jalan Raya Lewo. Hal ini lantaran menaiknya aktivitas pasar tumpah di tempat tersebut, khususnya pada pagi hari tadi, dan banyaknya masyarakat yang sudah mulai melakukan aktivitas mudik. Namun meskipun saat ini pantauan arus lalu lintas terpantau lancar, akan tetapi diprediksi pada malam hari nanti akan terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan, mengingat hari cuti bersama akan dimulai pada 29 April besok. Kemudian untuk memantau kondisi terkini pantauan arus mudik di wilayah Merak, sudah ada rekan kami di sana, Mahathir Muhammad. Mahathir, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Vito. Bahwa laporan kami di kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten ini terjadi peningkatan dari volume kendaraan, khususnya para pemudik yang akan mudik menuju ke Pulau Sumatera. Bahwa hari ini memang diprediksi menjadi hari pertama puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Dapat kami tunjukkan juga bahwa sebenarnya kalau antrian di belakang kami adalah antrian kendaraan mobil yang memang masih mendominasi dari tanggal 22 April 2022. Namun hingga tanggal 27 memang kendaraan motor ini memang belum begitu mendominasi. Namun pada hari ini kendaraan motor sudah cukup mendominasi dari antrian yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Di mana memang kalau data yang kami terima, sejauh ini untuk jumlah mobil yang sudah menyeberang dari Merak menuju Bakauheni sebanyak 32.000, untuk kendaraan motor sudah sebanyak kurang lebih 10.000 motor, dan jumlah penumpang yang menyeberang total keseluruhan dari motor, mobil, dan juga pejalan kaki, dan juga berserta isi truk, ini sudah sebanyak kurang lebih 261.000 penumpang yang sudah menyeberang dari Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan jumlah ini yang saya sebutkan baru per tanggal 27, belum diakumulasikan per tanggal hari ini tanggal 28. Nantinya pastinya akan bertambah lagi karena ini puncak arus mudik, pastinya volumenya akan terus bertambah. Dan untuk rekayasa lalu lintas sudah dilakukan, ini himbauan untuk seluruh masyarakat yang akan pada siang hari ini atau hingga sore nanti yang akan menuju ke Pelabuhan Merak. Ini informasi sangat penting bahwa pertama adalah nanti Anda apabila menggunakan mobil, menggunakan jalur tol, Anda saat ini sudah diminta untuk keluar ke Serang Barat atau pintu tol keluar Serang Barat. Karena kenapa? Di pintu tol keluar Merak sudah cukup stuck atau cukup tidak bisa berjalan karena kendaraannya hingga menuju ke Pelabuhan Merak. Sehingga Anda diminta untuk menuju ke jalan arteri, nanti dibagi dua kembali. Sehabis itu apabila Anda sudah masuk ke dalam jalan tol, untuk bersabar, untuk bisa menunggu karena sistem saat ini sedang dilakukan buka tutup karena situasinya sudah merah. Pihak Polda Banten sudah menyediakan 3 situasi hijau, kuning, dan merah. Kalau kemarin masih kuning, saat ini sudah merah. Merah ini saat ini sudah melakukan penutupan, jadi kantong-kantong parkir apabila penuh ditutup dulu baru dimasukkan kembali sehingga kantong parkir tidak overload seperti itu. Jadi ketika Anda menunggu di pintu tol atau di luar dari pelabuhan, ini bukan karena kemacetan, karena memang harus menunggu terlebih dahulu. Dan ini salah satu proses sesaat lagi yang akan masuk ke dalam kapal karena motor-motor sudah bersiap-siap, juga mobil sudah bersiap-siap, dan diminta untuk masuk ke dalam lambung kapal. Ini juga himbauan dari pihak Polda Banten dan juga pihak ASDP kepada seluruh pengendara pada siang hari nanti hingga sore hari nanti yang akan menuju ke Pelabuhan Merak. Nanti ketika Anda sudah masuk antrian, pastinya harus sangat-sangat bersabar karena volume kendaraan sudah sangat tinggi, dan juga ini untuk masuk ke dalam kendaraan atau masuk ke dalam kapal sudah mulai bergantian, jadi jangan sampai mendahului yang depannya. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania dari Cikampek Utama, Lineke Utsiki dari Palimanan, Vito Erlangga dari jalur selatan tepatnya di Gentong, dan juga Mahathir Muhammad di Pelabuhan Cilegon Merak, Banten. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.